Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 10. Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, halaman 21, kurikulum merdeka, edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu eksponen dan logaritma. Dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada bagian ayo berpikir kreatif, coba rasionalkan bentuk-bentuk ini. C per akar A ditambah akar B. Maka C per akar A ditambah akar B, maka kita kalikan dengan akar A dikurangi akar B dibagi akar A dikurangi akar B. Karena akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B hasilnya adalah 1. Kita kalikan C dikalikan dalam kurung akar A dikurangi akar B. Kemudian dalam kurung akar A ditambah akar B dikalikan dalam kurung akar A dikurangi akar B. Maka C dalam kurung akar A dikurangi akar B, perhatikan. Akar A dikalikan akar A adalah akar A kuadrat. Kemudian karena ini positif, yang satu negatif, berarti tambah 0, kemudian ditambah lagi akar B dikalikan dengan negatif akar B, berarti dikurangi akar B kuadrat. Akar A kuadrat sama saja dengan A. Maka C akar A dikurangi akar B dibagi akar A kuadrat adalah A dikurangi akar B kuadrat adalah B. Maka jawabannya adalah C dikali dalam kurung akar A dikurangi akar B dibagi A dikurangi B. Selanjutnya C per akar A dikurangi akar B. Maka kita kalikan dengan akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Kita kalikan C dikali dalam kurung akar A ditambah B per dalam kurung akar A dikurangi akar B dikali akar A ditambah akar B. Maka C dikali dalam kurung akar A ditambah akar B dibagi akar A dikali akar A adalah akar A kuadrat. Akar A dikali akar B berarti akar AB. Akar B negatif akar B dikalikan akar A berarti negatif akar AB. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian dikurangi akar B dikali akar B adalah akar B kuadrat. Maka C dikali dalam kurung akar A ditambah akar B per akar A dikuadratkan, berarti akar A dikuadratkan adalah A dikurangi akar B dikuadratkan adalah B. Maka jawabannya C dikalikan akar A ditambah akar B dibagi A ditambah dikurangi B. Selanjutnya C per A ditambah akar B. Maka ini kita kalikan terlebih dahulu dengan A dikurangi akar B dibagi A dikurangi akar B. Kita kalikan pembilang dengan pembilang. Maka C dikalikan dalam kurung A dikurangi akar B dibagi penyebut dikalikan penyebut berarti A ditambah akar B dikalikan A dikurangi akar B. A ditambah akar B dikali A dikurangi akar B adalah A kuadrat dikurangi akar B kuadrat. Maka C dikalikan dalam kurung A dikurangi akar B, A kuadrat dikurangi akar B kuadrat adalah B. Maka jawabannya adalah C dikalikan dalam kurung A dikurangi akar B per A kuadrat dikurangi B. Selanjutnya C per A dikurangi akar B. Maka kita kalikan dahulu dengan A ditambah akar B per A ditambah akar B.
Pembilang dikalikan dengan bilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. C dikalikan dalam kurung A ditambah akar B per A dikurangi akar B dikalikan A ditambah akar B. Maka C dikalikan dalam kurung A ditambah akar B, A dikalikan A adalah A kuadrat. Kemudian akar B dikalikan akar negatif akar B dikalikan akar B adalah negatif akar B kuadrat. A kuadrat adalah A kuadrat tetap. Terus akar B dikuadratkan adalah B. Maka hasilnya C dikalikan dalam kurung A ditambah akar B per A kuadrat dikurangi B. Pada latihan 1.4 sederhanakanlah bentuk akar berikut ini. Dalam kurung 8x pangkat 5 Y pangkat negatif 4 per 16 Y negatif 1 per 4 dipangkatkan 1 per 2. 8 ini sama saja dengan 2 pangkat 3 dikalikan X pangkat 5 Y pangkat negatif 4. Kemudian 16 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 berarti dibagi 2 pangkat 4 Y pangkat negatif 1 per 4. Kemudian dipangkatkan 1 per 2. Maka 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 1 per 2. Kemudian X pangkat 5 dipangkatkan 1 per 2. Dan Y pangkat negatif 4 dipangkatkan 1 per 2. Begitu juga yang penyebutnya. Berarti 2 pangkat 4 dipangkatkan 1 per 2. Y pangkat negatif 1 per 4 dipangkatkan 1 per 2. Maka 2 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 2 berarti 2 pangkat 3 per 2 berarti 3 dikalikan 1 per 2. Kemudian X pangkat 5 dikalikan 1 per 5 adalah 5 per 2. Kemudian Y pangkat negatif 4 dipangkatkan 1 per 2 berarti Y pangkat negatif 4 dikalikan 1 per 2 adalah negatif 2 per 2 pangkat 4 dipangkatkan 1 per 2 sama saja dengan 2 pangkat 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. Y pangkat negatif 1 per 4 dipangkatkan 1 per 2 berarti Y pangkat negatif 1 per 4 dikalikan 1 per 2 berarti negatif 1 per 8. Karena 2 dengan 2 sama maka 2 pangkat 3 per 2 karena pembagian maka dikurangi 2. Kemudian X pangkat 5 per 2 karena ini Y juga sama dengan Y maka Y negatif 2 ditambah 1 per 8. Karena harusnya dikurangi negatif 1 per 8 maka negatif dikalikan negatif adalah positif. Positif 1 per 8. 3 per 2 dikurangi 2 adalah negatif 1 per 2 berarti 2 pangkat negatif 1 per 2. X pangkat 5 per 2 Y pangkat negatif 2 kita samakan penyebutnya berarti sama saja dengan 16 negatif 16 per 8. Negatif 16 per 8 ditambah 1 per 8 adalah negatif 15 per 8. Maka X pangkat 5 per 2 karena ini negatif maka kita per 2 nya adalah 2 pangkat 1 per 2. Begitu juga dengan Y negatif 5 per 8 itu sama saja dengan 1 per Y pangkat 15 per 8. Maka jawabannya adalah X pangkat 5 per 2 per 2 pangkat 1 per 2 Y 15 per 8. Kemudian yang B 5 dikalikan X pangkat 5 akar X pangkat 5 dikalikan 3 akar pangkat 3 dari X sama dengan berarti ini sama saja dengan 5X akar X pangkat 5 itu sama dengan X 5 per 2. Kemudian akar X pangkat 3 itu berarti sama saja dengan X 3X 1 per 3. 5 dikalikan 3 adalah 15. Kemudian X 5 per 2 X pangkat 5 per 2 dikalikan X pangkat 1 per 3 sama saja dengan X pangkat 5 per 2 ditambah 1 per 3. Maka 15 X kita samakan dulu penyebutnya berarti 5 per 2 itu sama saja dengan 15 per 6. Kemudian 1 per 3 sama saja dengan 2 per 3. 15 per 6 ditambah 2 per 6 hasilnya adalah 17 per 6.
Maka 15X 17 per 6. Atau sama saja dengan 15 X pangkat 3 akar 6. X pangkat 17 itu sama saja dengan X pangkat 12 ditambah X pangkat 5 akar 6. X pangkat 15 X pangkat 12 akar 6 dikalikan dengan, karena penjumlahan maka sama saja dengan dikalikan X pangkat 5 akar 6. Akar 12 X pangkat 12 akar 6 ini sama saja dengan X pangkat 12 per 6 dikalikan X pangkat 5 akar 6. 12 dibagi 6 adalah 2, maka 15 X pangkat 2 dikalikan X pangkat 5 akar 6. Jadi ini jawabannya untuk yang B. Selanjutnya yang C. Dalam kurung P pangkat 5 Q pangkat negatif 10 dibagi P pangkat 5 Q pangkat negatif 4 dipangkatkan 1 per 2. Kemudian P pangkat 1 per 4 Q pangkat negatif 1 per 2 per P pangkat negatif 1 per 2 Q pangkat negatif 1 per 2 dipangkatkan lagi 1 per 2. Ini kita kalikan, karena ini dipangkatkan berarti dikalikan. P pangkat 5 dikalikan 1 per 2 berarti langkah 5 per 2. Q pangkat negatif 10 dikalikan 1 per 2 adalah negatif 10 dikalikan 1 per 2 adalah negatif 5. Kemudian P pangkat 5 dikalikan 1 per 2 berarti P pangkat 5 per 2. Q pangkat negatif 4 itu dikalikan dengan 1 per 2 berarti sama saja dengan Q pangkat negatif 2. Dikalikan P pangkat 1 per 4 dikalikan 1 per 2 adalah 1 per 8. Kemudian Q negatif 1 per 2 dikalikan 1 per 2 adalah negatif 1 per 4 dibagi P pangkat negatif 1 per 2 dikalikan 1 per 2 adalah negatif 1 per 4. Kemudian Q pangkat negatif 1 per 2 dikalikan 1 per 2 adalah negatif 1 per 4. Maka sama saja P dengan P, karena pembagian maka dikurangi pangkatnya. P pangkat 5 per 2 dikurangi 5 per 2. Kemudian Q-nya pangkat negatif 5 dikurangi, ini Q, yang ini Q, berarti dikurangi lagi negatif 2. Kemudian P pangkat 1 per 8 ini dikurangi negatif 1 per 4. Kemudian P pangkat negatif 1 per 4 dikurangi lagi negatif 1 per 4. 5 per 2 dikurangi 5 per 2 berarti 0, P pangkat 0. Q pangkat negatif 5 dikurangi negatif 2 berarti Q pangkat negatif 3. Ini sama saja dengan negatif 5 dikurangi ditambah 2 berarti negatif 3. Kemudian 1 per 4 dikurangi negatif 1 per 4. Berarti kita jumlahkan dulu penyebutnya, kita samakan dulu. Ini maka sama saja dengan 1 per 8 dikurangi negatif 3 per 8. Dikurangi 2 per 8. Berarti 1 per 8 ditambah 2 per 8 adalah 3 per 8. Kemudian Q negatif 1 per 4 dikurangi negatif 1 per 4. Berarti sama saja dengan negatif 1 per 4 ditambah 1 per 4 hasilnya adalah 0. Maka 1 dikalikan Q pangkat negatif 3. Jadi P pangkat 0 itu adalah 1. Maka P pangkat 3 per 8 dikalikan Q pangkat 0 adalah 1. Maka hasilnya adalah P pangkat 3 per 8. Karena Q pangkat negatif 3 kita menjadi positif, maka menjadi 1 per Q pangkat 3. Jadi P pangkat 3 per 8 per Q pangkat 3. Atau P pangkat 3 per 8 itu sama saja dengan P pangkat 3 akar 8 dibagi Q pangkat 3. Selanjutnya rasionalkan bentuk berikut ini. Yang A 2 per akar B pangkat 3 akar 4 sama dengan 2 per B pangkat 3 akar 4 itu sama saja kita kalikan dengan B akar 4 per B akar 4. Maka 2 dikalikan B akar 4 dibagi 4 per B pangkat 4. Karena B pangkat 3 ditambah dikalikan B pangkat 3 itu sama dengan B pangkat 3 ditambah 1. B pangkat 3 ditambah 1 berarti B pangkat 4.
B pangkat 4 akar 4 itu sama saja dengan B4/4. B4/4 itu hasilnya adalah B pangkat 1. B pangkat 1 itu sama saja dengan B. Maka hasilnya adalah 2 dikali B akar 4 per B. Selanjutnya yang 2 per akar 3 ditambah akar 5. Maka kita kalikan dulu dengan akar 3 dikurangi akar 5 per akar 3 dikurangi akar 5. Pembilang kalikan dengan pembilang, penyebut kalikan dengan penyebut. Maka 2 dikalikan dalam kurung akar 3 dikurangi akar 5. Kemudian akar 3 ditambah akar 5 dikalikan akar 3 dikurangi akar 5. Hasilnya adalah akar 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. 2 dikalikan dalam kurung akar 3 dikurangi akar 5 per akar 3 kuadrat itu akar 3 dikalikan akar 3 hasilnya adalah 3 dikurangi akar 5 dikalikan akar 5 hasilnya adalah 5. Maka 2 dikalikan akar 3 dikurangi akar 5 dibagi negatif 2 karena 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. 2 dibagi negatif 2 adalah negatif 1. Berarti negatif 1 dikalikan akar 3 dikurangi akar 5. Sama saja dengan akar 5 dikurangi akar 3. Karena akar negatif 1 dikalikan negatif akar 5 adalah akar 5. Negatif 1 dikalikan akar 3 adalah negatif akar 3. Kemudian yang C. M per akar M ditambah N sama dengan M per akar M ditambah N dikalikan akar M dikurangi N per akar M dikurangi N. Sama saja pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Maka M dikalikan akar M dikurangi N per akar M ditambah akar N dikalikan akar M dikurangi akar N sama saja dengan akar M kuadrat dikurangi N kuadrat. Maka M dikalikan dalam kurung akar M dikurangi N per akar M kuadrat itu sama saja dengan akar M dikalikan akar M. Hasilnya adalah M dikurangi N kuadrat. Selanjutnya pada ayo berefleksi. Pada subbab ini kalian telah belajar mengenai bilangan eksponen, fungsi eksponen dan bentuk akar. Yang pertama, apa itu bilangan eksponen? Maka jawabannya adalah bilangan eksponen adalah bilangan yang berbentuk A pangkat N. Menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. A adalah bilangan real dan N-nya adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya yang nomor 2, seperti apa bentuk fungsi eksponen? Jadi sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n dikalikan a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok dan a itu lebih besar dari 0. A tidak boleh sama dengan 1 dan n adalah bilangan real tak 0 dan x adalah sembarangan bilangan real. Selanjutnya, apa yang membedakan fungsi pertemuan eksponen dan peluruhan eksponen? Pada fungsi pertemuan eksponen menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitas. Penambahan jumlah kuantitasnya bisa dikatakan signifikan. Sedangkan pada peluruhan eksponensial menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode waktu tertentu. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 10 halaman 21 kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.